Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sekitar tahun 80-an, siang itu Rudi mengajak keluarganya berkunjung ke rumah orang tuanya di daerah Payakumbuh, Sumatera Barat. Pada tahun tersebut jarang sekali orang daerah yang memiliki mobil pribadi. Bahkan pemiliknya bisa terhitung dengan jari. Mobil sedan miliknya membawa istrinya, Rina, dan seorang putranya, Raka, dalam 3 jam perjalanan. Raka yang masih berusia 10 tahun sebenarnya tidak terlalu antusias dengan kegiatan liburan kali ini. Berpisah dari teman-temannya sepertinya membuatnya kesal, karena ia terpaksa membatalkan beberapa janji untuk bermain bersama. Padahal mereka telah memiliki berbagai rencana yang sudah pasti menyenangkan. Strategi merajuk pada ibunya ternyata tidak membuahkan hasil. Kalau bukan karena ritual ayahnya yang memaksa, ia sesungguhnya enggan. Lihat saja, sepanjang jalan Raka hanya melihat persawahan di kanan kiri. Warna hijau terhampar dengan sesekali terdapat rumah kayu yang terselip. Terkadang ada bangunan besar yang sebenarnya itu adalah gudang. Jarang sekali terlihat manusia lain. Mungkin hanya beberapa yang sedang membajak sawah. Hal itu semakin membuatnya jengkel, membayangkan kejenuhan selama seminggu menginap di rumah kakeknya. Sesekali Rina menoleh ke belakang, memeriksa keadaan putra tunggalnya itu. Apakah masih mengerucutkan bibirnya? Ia pun tersenyum sendiri karena ternyata dugaannya memang benar. Menjelang petang hari barulah mereka sampai di depan sebuah pekarangan. Sedan klasik berwarna merah hati melaju lambat, tanda akan berhenti. Rudi melirik wajah Raka yang tidak bersemangat dari kaca spion. "Ayo Raka, turun. Ayo, beri salam ke Ato." Dilihat putranya yang mendesah pendek sambil membawa tas berisi segala macam mainannya. Rina yakin setelah bertemu kakeknya, semua mainan itu pasti akan terabaikan. Rudi turun lebih dulu untuk menyapa ayahnya, Zainuddin, yang sudah berdiri di teras rumah dengan wajah sumringah. Disusul Rina kemudian yang terlihat senang bertemu mertuanya. Raka mendekati seorang kakek tua berpakaian putih seperti pendekar. Untuk ukuran seusianya, Zainuddin masih tampak gagah. Tubuhnya tinggi dengan kulit coklat gelap. Rina tersenyum maklum ketika Raka datang tanpa antusiasme. "Ayo salim Raka." Cucu Ato sudah besar ternyata." Anak itu hanya mengangguk malas. "Masuklah ke dalam, istirahat. Amak sedang siapkan makan di dapur." Waktu berjalan cukup lambat terasa bagi Raka. Selepas makan malam, nyatanya obrolan mereka masih berlanjut. Walau tadi sempat terputus oleh kegiatan mandi dan berbenah isi koper. Ini mereka semua duduk berbincang di tengah ruangan. Hanya Raka yang sibuk melantai, menggerakkan mainannya dengan wajah bosan. Zainuddin memperhatikan hal itu. "Raka, pernah mancing ikan?" Anak itu menggeleng bingung. "Nah, besok pagi Raka ikut Ato mancing ikan." "Di sungai Ato?" tanya Raka mulai tertarik. "Bukan, di kolam." Raka jadi makin bingung. Apa asiknya mancing di sana? Keesokan paginya, Raka mengikuti Zainuddin berjalan mengelilingi pematang sawah. Hangatnya sinar mentari pagi di antara embun tipis sedikit menghibur hatinya yang terpukau oleh kemilau keemasan di bulir-bulir padi yang hampir menguning. Raka pun melepas perhatiannya, matanya menelusuri hamparan sawah hingga pandangannya tertarik pada sebuah kolam kecil. Langkahnya terhenti karena kolam itu keruh dan tak terawat.
Zainuddin jadi ikut berhenti untuk melihat apa yang diperhatikan cucunya. Kolam itu memiliki sejarah yang tidak mengenakan. Mungkin akan menjadi cerita yang menarik untuk dikisahkan ke cucunya. "Jangan bermain di kolam itu ya Raka." Anak itu menoleh. Alis tipis pemberian ibunya berkerut hampir menyatu. Orang sini menyebutnya kolam palasik. Palasik? Apa itu palasik, Tuk? Jadi palasik itu manusia yang suka mencari mayat orang lain. Bentuknya hanya kepala saja, tetapi organ dalam badannya ikut keluar. Raka yang tercekat spontan mendekap sebelah kaki kakeknya. "Kok serem, Atuk?" Ini cerita yang sebenarnya disembunyikan oleh orang Minang karena suatu alasan. Mungkin Raka akan mengerti apa alasan itu jika sudah dewasa nanti. Kedua sudut bibir anak itu menurun ke bawah, seakan mencerna kalimat kakeknya. Zainal memulai ceritanya. Nama kampung ini Mangkudu. Di seberang jalan raya sana, itu disebut Kampung Salasa. Semua wilayah diatur oleh Datuk Nagari dan Datuk Pusoko. Dalam usia muda, Atuk sudah menjabat Datuk Pusoko, yang tugasnya mengurus benda-benda pusaka peninggalan kerajaan zaman dulu. Selain itu, Atuk juga bertugas mengawasi dan menjaga daerah sini. Bisa dikatakan, Atuk ini tangan kanan penguasa, yaitu Datuk Nagari. Semua berawal dari kecurigaan dan ketakutan warga Kampung Salasa hingga membuat Salama murka. Apakah Salama juga jahat? Tidak, Salama tidak jahat. Dia seorang wanita yang cantik dan ibu yang sangat lembut. Hanya saja dendam membutakan matanya. Atuk kenal dengan Salama? Tentu saja kenal. Salama itu jorong dari Kampung Palasik. Jawab Zainal sambil mengusap ujung kepala cucunya yang banyak bertanya. "Jorong?" "Iya, kepala desa." "Oh, terus kenapa Atuk berkelahi dengan Salama?" "Karena nyawa Oma Aisyah dalam bahaya." Oma Aisyah?" Raka tahu Aisyah adalah adik perempuan dari kakeknya ini. Jadi masih terhitung sebagai neneknya juga. Mungkin nanti malam Oma Aisyah datang, katanya kangen sama Raka. "Iya, Raka juga kangen sama Oma." "Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya, Atuk?" "Iya, ini semua berkat keberanian Oma Aisyah dan almarhum Atuk Mail." Nafas itu terdengar berat di telinga. Terengah seakan udara di planet akan habis. Paru-parunya kembang kempis, tidak beraturan. Saat Mira tengkurap di balik semak-semak, tubuhnya kotor bercampur keringat. Rambutnya berantakan, seperti setahun tak pernah disisir. Jauh dari penampilan kesehariannya yang cantik, tapi itu semua tidak ia pedulikan. Mira hanya berharap kalau rimbun semak liar itu sanggup menyembunyikan tubuhnya dengan baik. Sabar, ia harus sabar hingga orang-orang itu pergi. Rumah ibunya tidak lagi jauh. Yang ia lakukan sehabis ini hanya perlu menyeberangi sungai Agam. Langkah kaki mereka mendekat. Mira sadar, suara hembusan nafasnya terlalu kuat. Dibekap mulutnya dengan jemari gemetaran. Matanya menyipit menahan air mata. Namun percuma, meleleh juga butiran itu di pipinya. Ia sakit hati dan marah. Kalau saja Nina tidak berulah, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Tengah malam seperti ini, Mira tak perlu berada di sini, melainkan tidur menemani suaminya. Kejadian yang baru saja menimpanya membuatnya larut dalam kesedihan karena kehilangan. Semua ini berawal beberapa hari yang lalu. Mira menyuguhkan secangkir kopi khas Padang di atas meja makan untuk suaminya, Sitik, yang baru pulang dari kebun. Wajahnya kusam dan berkeringat, tetapi Mira menangkap kecemasan dalam gurat kelelahannya. Sepertinya memang ada masalah yang sedang terjadi. Ia pun yang tadinya ingin kembali ke kamar untuk menyiapkan pakaian, berubah pikiran.
Duduklah Mira menemani Sidik di meja makan yang belum tersaji apapun selain secangkir kopi tadi. Masalah kemarin lagi udah. Sidik mengangguk sambil mengelap peluh di pelipis, lalu menyentuh cangkir kopinya selagi masih panas. Ditiup-tiup sebentar permukaan kopi, kemudian menyeruput pelan. Tadi Yayan datang menemui Uda di kebun. Katanya butuh tenaga untuk berjaga malam. Kalau hanya ronda kan tidak apa-apa. Apa yang mesti dicemaskan? Nafas Sidik menghela panjang. Dinda tahu, semalam bayi Rosak menghilang. Istrinya si Ratih menangis semalaman. Baru beberapa bulan bayi itu lahir membawa kebahagiaan buat mereka yang sudah 5 tahun menunggu. Tapi malah lenyap begitu saja. Sudah dicari ke sana kemari, tapi tidak ada hasil. Orang kampung mulai curiga kalau ini perbuatan orang dari... Sidik mengecilkan suaranya. Kampungmu. Mira sampai terperanjat. Dinda tidak Sungguh udah, Mira tidak tahu apa-apa. Tega sekali udah menuduh Mira. Shh, iya, maaf, udah hanya bertanya. Udah yakin kalau Dinda tidak ada sangkut pautnya. Keruh kesal di wajah cantik istrinya mereda. Sidik kembali lega. Memang bukan tanpa alasan ia menanyakan hal itu pada Mira, yang sebenarnya berasal dari kampung Palasik. Kecantikan wanita itu sanggup menutup kenyataan tentang asalnya. Bahkan ibunya ternyata adalah jorong kampung itu, Salamah. Sidik tak peduli soal itu, sebab baginya cinta tidak menilai bibit, bebet, dan bobot. Asalkan Mira rela dipinang dirinya, itu sudah cukup. Ayah Sidik, Darusman, merupakan jorong dari kampung Salasa. Karena itu, saat Mira dibawa ke rumah, ia diperkenalkan oleh keluarga Sidik berasal dari daerah lain. Tidak ada warga kampung sini yang tahu dari mana Mira berasal. Sudah menjadi ketentuan kalau warga kampung Palasik dikucilkan dari pergaulan karena ilmu kanuraganya tergolong aliran hitam. Walau sebenarnya memang saling permusuhan. Sebaiknya Dinda berhati-hati. Jangan terlalu sering keluar rumah jika udah tidak di rumah. Kita belum tahu apa dan siapa penyebab kejadian ini. Baik udah. Ia ingat bagaimana dirinya bisa berkenalan dengan Sidik. Kala itu Darusman mendatangi kampung Palasik karena suatu urusan. Tentu saja yang ditemuinya adalah Salamah. Ibunya menyambut kedatangan Darusman yang hadir bersama beberapa petugas termasuk Sidik di antaranya. Mungkin cinta memang tidak kenal waktu dan tempat. Hanya saling pandang beberapa kali saja, rasa itu tumbuh seketika. Sejak pertemuan pertama itu, Sidik sering menemuinya diam-diam di kampung asalnya. Semua berjalan sempurna karena ternyata ibunya merestui hubungan mereka. Mira tahu kalau ibunya sangat sayang padanya, karena hanya dia darah daging satu-satunya. Ayahnya telah lama tiada saat ia masih kecil disebabkan penyakit keras. Pernikahan itu terjadi di rumahnya, sederhana dan penuh rahasia, tetapi tentu saja membuntut bahagia. Apakah pernikahan itu membuatnya menyesal? Tidak. Sidik memperlakukan dirinya dengan sangat baik dan penuh kasih sayang. Meski hingga saat ini belum ada tawa dan tangisan anak kecil di sini, tetapi sikapnya tidak pernah berubah. Mira mempercayai besar cinta Sidik kepadanya. Di lain tempat, rumah Zainuddin muda, Aisyah masih tinggal bersamanya. Kedua orang tua mereka telah lama tiada, sedangkan kakak laki-laki satu-satunya ini belum jua menikah. Katanya menunggu Aisyah yang lebih dulu menikah dengan tunangannya, Mail. Keduanya sudah dijodohkan sejak dari kecil karena mendiang ibunya berteman baik dengan ibu Mail. Lagi pula Aisyah juga tidak keberatan sebab ia sudah ada rasa sejak remaja pada perawakan Mail yang termasuk cakap rupa. Selain gagah, pribadinya juga santun. Malah ia murid terbaik di pesantren ini. Ya, itu benar.
Rumah mereka berada dalam lingkup pesantren, tempat bagi orang-orang yang mencari pengetahuan tentang agama. Selain itu, tempat ini juga mengajarkan bela diri dan ilmu kanuragan berlandaskan amalan tersebut. Zainuddin berdiri di ambang pintu mengamati Aisyah yang duduk di tepi ranjang sambil menyiapkan beberapa pakaian. Yakin ke rumah Teh Siti sendirian? Asim mengangguk saja. Tadi pagi ada warga kampung dari pulau seberang yang tinggal dekat rumah Siti. Bibi mereka yang mengabarkan kalau saudara mereka itu tengah sakit. Katanya sebagian tubuhnya yang sebelah kiri sulit digerakkan. Tidak ada yang merawat karena Siti tinggal seorang diri. Anak-anak semua pejantan pergi merantau ke Pulau Jawa. Zainuddin menghela nafas, khawatir karena pulau tempat tinggal Siti bersebelahan dengan kampung Palasik. Aisyah sempat menangkap isyarat rasa cemas tersebut. Tak apa udah, kasihan Entek Siti, tidak ada yang merawat. Kalau terjadi sesuatu nanti kita menyesal. Lagi pula nanti Aisyah juga sekalian mampir ke rumah Uda Mail. Siapa tahu Uda Mail bisa mengantar Aisyah ke rumah Entek Siti. Tidak baik anak gadis berduaan dengan yang bukan muhrimnya. Nanti jadi pembicaraan orang, tidak enak didengar. Biar nanti udah minta si Ahmad dan Somad untuk menemani. Besok masak yang banyak buat mereka juga. Kali ini Aisyah yang mendesak pasrah. Kalau sudah membuat keputusan, kakaknya ini tidak dapat ditentang. Kalau didebat lebih jauh nanti malah marah. Jadi sebaiknya ia mengiyakan saja. Toh tidak ada ruginya juga kalau Ahmad dan Somad ikut. Ada tenaga sukarela untuk membawa rantang. Iya udah. Selesai melipat beberapa pakaian kebaya khas daerahnya, dimasukkan pakaian itu ke dalam hamparan sarung, kemudian dibungkus serapi mungkin. Niatnya ia akan menginap sampai kondisi bibinya membaik. Jika sudah dapat berjalan, Aisyah akan membujuknya untuk tinggal di rumah ini. Malam itu juga, Yayan datang ke rumah Sidik, menjemput untuk meronda. Di kamar, Mirah hanya bisa pasrah, meski tahu suaminya sebenarnya lelah setelah menggarap kebun seharian. Tapi apa daya jika keamanan desa sedang tidak kondusif. Dinda baik-baik di rumah, kunci pintu, jangan biarkan siapapun masuk, mengerti? Ingat Sidik. Istrinya hanya mengangguk dengan wajah resah. Dikecup kening Mirah lalu berpamitan. Wanita itu hanya mengantar sampai pintu rumah, lantas sedikit tersenyum sapa ketika bertemu muka dengan Yayan yang menunggu di teras. Setelah mereka pergi, Mirah segera menutup pintu, menguncinya dan merapatkan tirai jendela. Sekarang ia hanya bisa berdoa untuk keselamatan suaminya. Kita mau kemana? Tanya Sidik yang belum dapat gambaran mengenai kegiatan mereka malam ini. Kita ke rumah Rosak dulu, menjenguk si Rati yang belum berhenti menangis. Katanya sudah seperti orang gila, teriak gak karuan. Astagfirullah, kasihan ya. Kalau begitu sebaiknya kita cepat ke sana. Di kediaman Rosak masih banyak warga yang berkumpul. Mereka sebenarnya bingung, ingin melayat tapi tidak ada mayat. Di rumah panggung itu hanya digelar hamparan tikar dari anyaman bambu. Mereka duduk bersilah, tak ada yang disajikan karena si empunya rumah tengah berduka. Meski hati masih berharap sang buah hati bisa kembali. Rintihan Ratih terdengar dari dalam kamar. Hati Rosak makin teriris mendengarnya. Ibu mertuanya pun hanya berada di kamar, masih belum mampu menenangkan istrinya. Yayan dan Sidik memberi salam setibanya. Semua menjawab sayup karena rasa getir. Saat bergabung di lantai, Sidik duduk dekat Darusman yang juga berada di sana. Sepertinya mereka sedang membahas masalah ini. Yang pasti, saya tidak terima. Tanda Rosak, wajahnya merah karena marah. Tenanglah Rosak. Sudah beberapa kali Darusman berkata seperti itu. Tidak mungkin kita menuduh sembarangan ke kampung mereka. Penyebab hilangnya bayi kalian saja belum jelas.
Siapa lagi yang suka menculik bayi di kampung ini? Mereka sudah melanggar perjanjian. Kila Rozak makin getir. Betul itu Pak Darus, buat apa orang kampung kita menculik bayi? Apa pentingnya? Pasti sudah ketahuan sama tetangga. Jikalau dari daerah luar, rasanya terlalu mustahil. Sambar warga lain, Ramli. Sidik mengenalnya yang memang suka memanasi keadaan. Ya sudah, kita serang saja kampungnya. Saya tidak takut. Seru Yanto yang juga jawara kampung ini selain Rozak. Sudah panas disiram minyak pula, Sidik hanya bisa menghela nafas. Situasi ini masih abu-abu, tapi sudah ingin menuai badai. Salah bertindak urusannya nyawa orang, tidak bersalah bisa melayang. Ia hanya berharap kalau warga masih menghargai ayahnya dan tidak bertindak sembrono. Jadi kalian ini maunya apa? Cari masalah di kampung tetangga tanpa bukti yang pasti. Mau menjadikan anak-anak jadi yatim. Hati boleh panas, tapi pikiran harus waras. Tindakan juga jangan sampai melebihi batas. Hukum yang salah. Jangan membabi buta, bisa panjang urusannya. Masalah masa lalu saja belum terselesaikan. Hanya mendingin karena perjanjian. Karena itu, janganlah beri mereka alasan untuk memulai peperangan. Kata Darusman mengingatkan. Rozak tertunduk diam. Walau hati tidak terima, tapi apa yang dikatakan jorong kampungnya memang ada benarnya. Tiba-tiba Rati keluar dengan tangisannya menyela percakapan. Ibunya tak sempat menahannya, yang berlari keluar kamar. Wanita tua itu hanya berdiri di ambang pintu sambil sesegukan meratapi nasib putri dan cucunya. Rati meraung ketika Rozak menangkap tubuhnya. Tunggu apa lagi? Tolong cari bayi saya. Cari di sana. Bayi saya masih hidup. Belum terlambat. Tangisannya makin keras dan nafasnya sampai tersendat-sendat. Tenang Dinda, tenang. Warga masih mencari, berdoa saja. Kata Rozak yang kian pilu merasakan kesedihan istrinya. Semua warga yang berada di sana hanya bisa terdiam, termasuk Sidik. Mertua Rozak menarik Rati ke dalam kamar agar tidak mengganggu musyawarah mereka. Sepeninggalnya Rozak kembali duduk di tempatnya tadi. Bingung hendak bicara apa lagi. Sejujurnya mereka tidak memiliki petunjuk karena semalam ia dan istrinya tidur sangat pulas hingga tidak menyadari kalau bayi mereka telah hilang. Semua warga yang mendengar ceritanya berspekulasi sama seperti dirinya. Mereka menduga kalau Palasik yang menjadi pelaku kejadian ini, sebab Palasik memiliki ilmu penidur yang kalau kata orang Jawa disebut kesirep. Tidak akan sadar dari tidur, walau terdengar suara sekeras apapun. Masalahnya adalah siapa pelakunya. Karena jujur saja, ia sendiri tidak mengenal warga kampung yang jadi masalah itu. Sudah cukup lama warga tidak bergaul dengan mereka, menyapa saja enggan, apalagi sampai berteman. Semua warga menganggap mereka adalah kelompok setan karena ilmu kanuraganya yang menyeleneh. Yayan yang sedari tadi hanya menyimak ikut terjun dalam percakapan. Lalu bagaimana tindakan selanjutnya, Pak Darus? Tim warga yang mencari bayi Rozak sudah kembali tapi tidak membawa hasil. Bahkan petunjuk. Sisa-sisanya saja tak ada jika memang ini perbuatan Palasik. Ucapan itu makin mengiris hati Rozak yang baru mengetahui kalau warga tidak berhasil menemukan bayinya. Air matanya menitik namun segera dihapusnya. Sudah didata siapa saja warga kita yang memiliki bayi atau yang sedang mengandung. Sudah ada 2 bayi dan seorang yang sedang hamil tua. Sementara warga mencari bayi Rozak, bagi warga yang sudah dikumpulkan untuk meronda, kirim ke rumah mereka untuk berjaga. Lebih baik mencegah hal ini untuk terulang. Semoga tidak terjadi seperti yang kita duga. Apa perlu kita melapor ke Datuk Pusoko? Nanti saja, biar saya yang datang ke rumahnya besok. Jawab Darus. Nah, cepat pergi, ini sudah larut. Kalau ada apa-apa segera lapor ke saya. Saya tidak beranjak dari sini malam ini. Darusman terpaksa bermalam di sini
demi mencegah orang-orang memanasi Rozak. Takut dia bertindak ceroboh. Hati yang sedang lemah mudah disetir orang lain yang tak bertanggung jawab, yang hanya memanfaatkan keadaan. Yayan mengangguk kemudian memberi kode pada warga yang akan meronda untuk mengikutinya, termasuk Sidik. Belum sempat anaknya berdiri, Darusman menahan lengannya. Bagaimana istrimu? Kasihan ditinggal sendirian di rumah. Tidak mengapa, Abah. Sebelum subuh Sidik usahakan sudah di rumah. Katanya menenangkan ayahnya. Ia tahu kalau Darusman juga sedikit menaruh curiga pada Mirah dan ingin ia mengawasinya. Ya sudah kalau begitu, minta pengertian saja, nanti sama yang lain. Baik. Mereka pun berpamitan setelah meminta Ramli dan Yanto untuk ikut bergabung supaya tidak terus mengusik Rozak. Tidak apa kan kalau saya ikut berjaga di sini? Tanya Darusman. Iya Pak Darus, maaf kalau tidak layak dalam menjamu, harap dimaklumi. Darusman tersenyum, tak ambil pusing. Tidak apa, rumah kita akan dekat. Sebelum subuh saya akan pulang setelah menunggu laporan dari Yayan. Kalian sudah makan? Biar orang rumah bawakan lauk kemari. Tidak perlu repot Pak Darus. Tolak Rozak tak enak hati. Tidak apa, istrimu kan sedang bersedih. Tak baik diberi beban di dapur. Nanti bisa celaka. Ibu mertuamu juga sudah tua, nanti lelah. Darusman pun meminta seseorang warga untuk menemui istrinya agar memasak sesuatu untuk dimakan keluarga Rozak. Jangan ditolak, kamu juga butuh tenaga untuk hari ke depan. Katanya pada Rozak yang tak bisa beralasan lagi. Yayan membagi regu yang seadanya ke dalam 4 kelompok yang terdiri kurang lebih 5-6 orang. Setelah terbentuk, dikirim 3 kelompok ke rumah masing-masing yang menjadi tujuan tadi. Sisanya ia minta untuk berkeliling kampung yang nanti akan bertukar giliran dengan yang menjaga. Sedangkan Sidik satu regu dengan Yayan. Ramli dipisah dari Yanto. Ramli ikut kelompok terakhir, sedangkan Yanto menuju rumah Ratna yang tengah hamil tua. Sidik menuju rumah Zakir, sisanya ke rumah Suratman. Dalam perjalanan di bawah kegelapan malam, Yayan hanya terdiam. Sedangkan yang lain berkasak-kusuk membahas mengenai bayi Rozak. Opor-opor yang dibawa cukup untuk menerangi jalan kasar. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Untung saja Mirah menyiapkan pakaian yang lumayan tebal demi menghalau hawa dingin pegunungan. Sidik berjalan berdampingan dengan Yayan yang merupakan orang kepercayaan ayahnya. Umurnya 5 tahun lebih tua dari dirinya. Sejak kecil Yayan diasuh oleh orang tua Sidik karena keluarga Yayan memiliki banyak anak. Oleh sebab itu, Yayan sudah seperti kakak bagi Sidik. Mereka berjalan di urutan paling belakang dari 6 orang anggota regu. Sidik sedikit berpaling ketika langkah Yayan melambat. Udah, telunjuk Yayan menempel di bibir, memintai untuk mengecilkan suara. Setelah memastikan jarak mereka cukup jauh dari anggota di depan, ia merapat pada Sidik. Ini gak ada kaitannya sama istrimu kan? Tanyanya berbisik. Sidik terperangah. Meski Yayan bukan anggota keluarga sedara, ia juga mengetahui dari mana Mirah berasal. Yayan merupakan salah satu petugas yang ikut ke kampung Palasik kala itu. Sisanya adalah petugas dari pusat yang tidak mengerti persoalan. Sidik lekas menggeleng. Tidak ada udah, sungguh. Yayan sedikit bernafas lega. Memang jika dilihat, Mirah tidak ada tanda-tanda memiliki ilmu hitam tersebut. Baginya ini aneh. Sudah bertahun-tahun tak ada pertikaian dengan kampung itu. Tetapi terjadi peristiwa yang mengarah ke sana. Terakhir kali perkelahian sengit itu terjadi adalah saat sepasang suami istri jawara sana berduel dengan sesepuh kampung ini, yakni almarhum ayah Rozak, dan seorang lagi yang Yayan sendiri tidak terlalu ingat siapa. Bahkan penyebabnya saja ia tidak tahu pasti. Karena kejadian itu terjadi saat ia masih kecil. Udah, harap kamu tetap waspada, jauhkan dia dari situasi ini. Sidik mengangguk saja, tak ingin memperlebar perdebatan.
Tak lama berselang mereka sampai di rumah Zakir. Rumahnya cukup terang karena banyaknya obor-obor yang sengaja dinyalakan mengelilingi rumah demi menghindari penyusup apapun bentuknya. Di sana beberapa tetangga ikut berjaga, meramaikan malam yang dingin. Beberapa jam berlalu, pengaruh khasiat kopi mulai tidak terasa. Mata terasa semakin perat, udara dingin makin membuat rindu pada istri di rumah. Ketika sedang terbayang hangatnya selimut, mimpi setengah tidur itu buyar. Tak kala terdengar suara kentongan dan teriakan warga. Seorang pemuda berlari terengah menuju mereka. Dalam napas terputus-putus dan kalimat terbata yang ia sampaikan, sanggup meredupkan rasa kantuk. Di dekat rumahnya Suratman, Pak Palasik. Sontak semua orang berdiri hendak berlari ke tempat penampakan itu. Namun Yayan segera mencegah. Jangan semuanya ikut, beberapa tetap berjaga di sini. Setelah menunjuk 3 orang dari regunya tadi untuk menetap bersama tetangga Zakir, Yayan dan Sidik beserta seseorang lagi berlari tergopoh mengikuti pemuda tadi untuk bergabung mengejar Palasik yang sempat muncul di rumah Suratman. Malam ini kampung Salasa terasa ramai. Suara kentungan bersautan. Para pemuda dan jawara kampung keluar dari rumah. Opor-opor berarakan, menebas kegelapan. Sementara para anak dan istri terjaga di rumah, menunggu berita dalam suasana yang mencekam. Azan subuh pun berkumandang. Kelebat penampakan Palasik itu tak terkejar, entah menghilang kemana. Mereka pun membubarkan diri untuk menunaikan ibadah. Begitu pula yang berjaga di rumah Zakir, Suratman, dan Ratna. Mereka bergantian sholat berjamaah di sana. Setan dan makhluk jahat lainnya tak akan sanggup mendekat jika ada orang yang tengah beribadah. Sidik kembali ke rumah, disambut dengan senyum kelegaan dari Mirah yang sepertinya sengaja hanya tidur sebentar demi menunggunya pulang. Lelah sekali Dinda, keluhnya sambil dibantu membuka pakaian. Ramai sekali di luar, udah, ada apa? Katanya mereka melihat Palasik di rumah Suratman. Tadi dikejar, tidak ketemu. Sudah diputari berkali-kali kampung ini, tapi tidak ada juga batang hidungnya. Yakin itu Palasik? Udah lihat sendiri? Udah tidak sempat lihat, tapi warga yang berjaga di rumah Suratman yakin kalau itu Palasik. Entah mengapa udah, Mira merasakan firasat yang tidak mengenakan mengenai ini. Tak ada alasan bagi kami mengusik kampung ini. Amak pasti sudah mewanti-wanti. Iya, apapun itu atau siapapun itu, yang jelas tidak berkaitan dengan Dinda. Udah percaya sama Dinda. Semoga firasat ini hanya angin lalu. Sekarang udah ambil wudhu. Kita sholat subuh jamaah di rumah saja. Setelah matahari terbit baru udah tidur. Mungkin tidak ke kebun dulu. Baik, udah. Pagi itu Mirah berbelanja ke pasar setelah memastikan suaminya tidur. Tak tega rasanya membangunkan setelah mendengarnya bercerita berkeliling kampung mengejar bayangan. Suasana pasar juga lebih ramai dari biasanya. Tidak ada obrolan dari semua orang yang membicarakan hal lain selain kejadian yang menimpa bayi si Rozak dan kehebohan semalam. Mirah menyimak sambil memilih ikan yang akan dibelinya. Meski begitu punggungnya serasa merinding. Perasaan diawasi belum juga sirna. Ya, ia merasa diawasi. Ia menoleh ke belakang, memeriksa apakah ada orang yang dikenalnya yang mungkin ingin bicara padanya. Sekelebat sosok perempuan yang lewat di antara pengunjung pasar menyentak dirinya. Sepertinya Mira mengenalnya. Ketika hendak menyusul, teguran penjual ikan menahannya. Jadi beli ikannya, Dek Mira. Mira berpaling gugup. Iya, Uni, tolong dibungkus yang ini. Dek Mira dengar suara bising semalam. Dengar Uni, untung Dek Mira belum punya momongan. Jadi kemungkinan kecil jadi sasaran. Tapi situasi makin genting, jadi tetap waspada juga. Sembarangan saja kalau bicara, pikir Mira. Belum punya anak dibilang untung, rasanya jadi ingin cepat pergi. Mira menerima kembali sambil berkata, Uni juga sebaiknya berhati-hati. Sesudahnya ia berlalu, tak ingin lama-lama.
Di tengah keramaian itu langkahnya terhenti seketika. Mata Mira membesar karena sosok yang tadi dilihat berjalan menuju dirinya. Jemarinya bergetar. Nina. Wanita muda berwajah cantik mengenakan kebaya merah menatap tajam ke arah Mira. Rambut hitam panjangnya tergerai, gincu merah menyala, melengkung manis. Firasatnya ternyata tidak salah. Mira berharap Nina tidak menyapanya di tengah keramaian pasar. Orang-orang nanti bisa curiga karena Mira yakin bahwa Nina lah yang telah berbuat ulah di kampung ini. Ia hanya sanggup berdiri gugup sambil sesekali memperhatikan wajah pengunjung lain yang belum menyadari ada orang asing di antara mereka. Nina pun semakin dekat. Tak sanggup semua akan terbongkar identitasnya. Mereka akan mengusirnya dari sini dan memisahkan dirinya dari Sidik. Pikiran itu membuat Mira memejamkan mata seerat mungkin. Sebuah sentakan mengguncang bau Mira. Sontak matanya terbuka karena terkejut. Dek Mira? Hah? Mira tertegun. Perempuan yang berdiri di hadapannya bukan Nina, melainkan tetangga sebelah rumah. Dek, kamu sakit? Mira berpaling ke belakang, mencari sosok Nina yang tidak ada dimanapun. Iya, agak pusing Uni, kurang istirahat soalnya. Semalam ramai jadi tidak bisa tidur. Oh, Uni kira ada apa? Kamu kelihatan gemetaran, bikin khawatir saja. Ya sudah kalau begitu, Uni udah selesai berbelanja, kita pulang sama-sama. Takut kamu jatuh nanti di jalan. Aisyah selesai menyiapkan 2 rantang besar untuk dibawa ke rumah Siti. Ahmad dan Somad juga sudah bersiap di muka teras. Zainuddin memanggil mereka agar masuk ke ruang makan ini. Kemarilah kalian. Seperti yang awak sampaikan kemarin, antar Aisyah ke rumah Tek Siti tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sebelumnya temani mampir ke rumah Mail, mengantar rantang nih untuk keluarganya, mengerti? Baik Datuk. Ya sudah, kalian bantu Aisyah bawa rantang. Tugas Zainuddin, tapi keduanya masih terdiam dengan tingkah yang seperti ingin membicarakan sesuatu. Ada apa lagi? Anu Datuk. Apa? Begini Datuk, di kampung sedang ada isu yang meresahkan. Isu apa? Katanya ada Palasik yang meneror warga. Palasik? Iya Datuk. Kok tidak ada yang laporan kemari? Zainuddin melihat keduanya, mengangkat bahu tanda tak tahu. Ya sudah, kalian antar Aisyah dan tinggal di rumah Tek Siti sampai Tek sehat, paham? Baik Datuk. Untuk sampai ke Pulau Bukit tempat Siti berada, yaitu pulau pertama, Aisyah, Ahmad, dan Somad harus menyeberangi Sungai Agam terlebih dahulu. Ada sampan yang digunakan sebagai alat transportasi menuju seberang. Sampan itu terhubung dengan pulau di kaki Gunung Mas, lebih tepatnya di pulau keempat. Sedangkan untuk berpindah pulau, mereka harus berganti sampan pada tiap pulau. Benar ada Palasik di Salasa. Sepertinya begitu di Aisyah, jawab Somad. Aneh rasanya. Aneh apanya? Tanya Ahmad bingung. Iya udah, berani sekali kalau itu memang benar. Seperti sengaja mencari masalah di kandang harimau. Memang ada kandang harimau di Salasa? Ahmad jadi tambah bingung. Aisyah terkikik sambil menutup bibir, sedangkan Somad menggeleng jengkel. Badan saja yang dibesarin. Loh, itu anugerah. Artinya awak bahagia, gak kurus kering, banyak pikiran sepertimu. Sudah, jangan bertikai. 2 orang itu menurut, tetapi saling membuang muka. Aisyah hanya geleng-geleng kepala, lalu memainkan jemarinya ke aliran sungai. Kira-kira sebab apa yang menjadi alasan mereka mencari mangsa di Salasa? Bukankah perjanjiannya mereka tidak boleh mengganggu wilayah dari Datuk Nagari? Sudah kepepet mungkin, saut Ahmad asal. Bicara itu yang berguna. Sungut Somad yang disambut dengusan pendek dari Ahmad. Kalau saya rasa nih Dek, semua itu masih berkaitan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Masa lalu?
Saya sebenarnya juga kurang paham, Dek. Sebenarnya untuk apa mereka menculik bayi itu? Ya namanya juga ilmu setan, Dek. Syaratnya aneh-aneh, gak masuk akal. Makan janin lah, bayi, mencuri mayat. Semua tergantung tingkatan ilmunya saja. Percakapan diakhiri. Selanjutnya mereka berganti sampan antar pulau yang kebetulan sedang bertengger di sana. Suara mereka hilang ditelan sunyinya pagi. Memilih diam saat melewati pulau ketiga, yaitu Kampung Palasik, dengan menuju rumah Siti, demi menuju Pulau Siti di pulau pertama. Tetapi sebelumnya mereka akan singgah di pulau kedua, tempat keluarga Mail berdiam. Saat jalan kasar yang membelah rimbunan semak di pulau ketiga, tepat berada di sisi kanan sampan. Perahu kecil itu seolah bergerak lambat dan terasa lebih berat, selain dikarenakan berjalan melewati arus Sungai Agam. Tali pergerakan yang ditarik oleh Ahmad jauh lebih tegang dari biasanya. Somad yang turun membantu sampai berkedut dahinya demi cepat melewati pulau itu. Beruntung bagi Aisyah yang ditemani dua pria kepercayaan kakaknya ini. Kalau tidak ada mereka, entah bagaimana jadinya. Mengatasi rasa takutnya saat ini saja rasanya sulit jika sendirian. Karenanya ia hanya berpaling, tak berani sekedar mengintip jalan kasar yang memasuki kampung terkucil itu. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di kaki bukit yang lebih landai. Lapangan yang cukup terbuka, di mana lahan yang dijadikan tempat bernaung para warga. Di sana puluhan rumah panggung berdiri agak berjauhan. Hati Aisyah langsung berbunga, lebih cerah dari matahari yang terasa panas di lahan terbuka ini saat melihat rumah Mail. Langkahnya menjadi cepat, menunjukkan rasa tidak sabar. "Assalamualaikum, Ama," sapa Aisyah yang menghambur dalam pelukan wanita tua tersebut. Aisyah sangat sayang padanya karena Uwi memperlakukannya seperti anaknya sendiri. "Waalaikumsalam. Anak Ama makin cantik saja. Tadi udah Ahmad cerita, Dinda mau menginap di rumah Teh Siti. Benar, Teh sakit?" "Iya benar udah, makanya Aisyah ke sana. Kenapa tidak dibawa saja ke Datuk Pusako, biar dirawat di sana?" Aisyah menunggu Teh Siti dapat berjalan dulu katanya, baru dibujuk. Tapi kalau makin parah nanti baru dibawa paksa. Dia memang keras kepala dari dulu dan sering tidak enak hati kalau sampai menyusahkan orang lain. Nanti Aisyah sampaikan salam Ama sama Siti ya. Semoga dia cepat sembuh dan diangkat segala penyakitnya. Dan obrolan mereka berlanjut tak begitu lama, membuat yang sakit menunggu rasanya kurang baik. Maka dari itu Aisyah segera undur, walau hatinya masih rindu pada Mail. Suara azan waktu zuhur sayup berkumandang, bertepatan dengan Mirah yang selesai memasak ikan goreng dan sayur nangka kesukaan Sidik. Semua hidangan telah tersaji. Nasi di periuk telah tanak, tinggal memindahkan ke wadah nasi. "Udah, bangun, waktunya sholat. Makan juga sudah siap," ujarnya lembut sambil menepuk pelan pundak Sidik. "Iya Dinda." Ketika Sidik telah duduk, terdengar suara ketukan di pintu. "Coba lihat siapa yang datang Dinda, mungkin itu Yayan." Mira mengiyakan dan berkata, "Sholatlah dulu udah, biar sejenak Mira temani tamu yang bertandang." Kemudian ia beranjak dari kamar untuk menyambut tamu yang datang. Tak kala pintu terbuka, tanpa disangka Nina berdiri di sana dengan lengkungan senyum yang teramat manis. Tak ayal, nafas Mira tersendat. Ia gelagapan. Bahkan ketika Nina mengucap salam, jawabannya yang terbata menunjukkan betapa paniknya dirinya. "Uni Mira." Pertanyaannya bukan terkesan memastikan jati diri tuan rumah, tapi mempertanyakan sikapnya yang seperti tertangkap basah sedang melakukan kesalahan. Nina?" Mira menyebar pandangan ke belakang tubuh tamunya, memastikan tiada yang melihat kedatangan gadis dari kampungnya. Dan kebetulan tidak ada siapapun. Kesempatan itu segera digunakan untuk menarik Nina masuk ke dalam rumah, mendudukkan tamunya di ruang tamu.
Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya yang sesekali melirik pintu kamar yang sedikit tertutup menyisakan celah. Hanya menjenguk Uni, Ama rindu katanya. Ama? Itu mustahil. Ibunya tidak akan bertindak gegabah dengan mengirim orang kemari hanya untuk mengatakan hal itu. Jangan bohong kamu, Nina. Aku tidaklah mudah kamu kelabui. Tolong Nina, jangan menebar masalah di Salasa. Nina tertawa kecil. Uni ini bicara apa? Jangan berpura-pura tak mengerti. Nina menghela nafas pendek, kemudian memerhatikan isi rumah ini. Sepertinya Uni hidup nyaman di kampung ini. Tidak ada bedanya dengan di kampung kita. Kilah Mirah yang mengundang secuil tawa geli Nina. Sungguh Uni berpikir seperti itu. Apa Uni juga dikucilkan warga di sini? Uni itu lucu, baru tinggal di sini beberapa tahun saja sudah lupa ingatan mengenai bagaimana sikap warga kampung lain pada kita. Hentikan Nina, mereka tidak seburuk yang kamu sangka. Sekarang aku baru melihat ternyata cinta bisa membutakan mata seseorang. Mirah langsung meraih jemari gadis itu dan meremasnya. Cukup Nina, kembalilah ke kampung dan jangan buat keonaran lagi. Pandangan Nina menajam, bibirnya melengkung dalam. Tidak. Dendam tidak akan membuatmu bahagia. Kamu bisa celaka Nina. Itu benar. Semua yang dimaksud Mirah adalah kejadian di masa lalu. Semua berawal dari pertikaian antara almarhum kedua orang tua Nina dengan mendiang orang tua Rosak dan Suratman. Perkelahian itu terjadi karena perdebatan mengenai masalah sejarah tanah Mangkudu, bahwa penduduk di sini sebenarnya adalah penjajah. Hasil dari perseteruan tersebut telah menewaskan kedua orang tua Nina, tepat di hadapannya. Nina yang masih terlalu kecil akhirnya dirawat oleh Salama. Sejak saat itu mereka dekat sebagai saudara kandung. Jika mengingat hal itu terkadang Mirah juga merasa sedih dan muak. Tetapi Sidik adalah pengecualian. Namun apa daya, takdir berkata lain jika tambatan hatinya berasal dari musuh kampungnya. Celaka, Uni meremehkan aku. Apa Uni takut dengan mereka? Oh bukan. Sepertinya Uni takut kehilangan semua kenyamanan ini dan bahagia hidup dengan terus berpura-pura. Nina, Uni hanya khawatir sama kamu. Uni lupa dengan apa yang terjadi padaku dulu. Bagaimana setiap hari aku menangis, memanggil Ama dan Aba yang dengan teganya mereka bantai. Aku sudah bersujud waktu itu, meminta belas kasih mereka. Tapi apa jawaban mereka? Jika tidak diselesaikan, nanti malah kembali lagi. Berkaca-kaca kedua mata Mirah. Kalau bukan karena amaknya yang datang tepat waktu, mungkin Nina pun ikut menyusul orang tuanya. Ia ingat bagaimana setiap malam dirinya memeluk Nina yang demam, menangis, merindukan orang tuanya. Pedih hatinya mengingat itu. Akan tetapi ia juga harus menghentikan kebodohannya Nina. Uni yang paling tahu seperti apa masa itu. Tetapi Nina, Uni juga tidak mau kehilangan kamu. Kembalilah ke kampung sebelum orang-orang itu tahu. Ama pasti akan menjagamu. Sejak dulu, Uni memang baik hati. Jika ada kesempatan, sebaiknya Uni tinggalkan kampung ini. Mungkin Uni tidak mewarisi bakat ilmu kita, tetapi nanti keturunan Uni pasti memilikinya. Benar. Itu merupakan kekhawatiran utama dari Mirah. Saat ini Sidik tidak melihat dan mungkin tak memiliki pengetahuan soal itu. Walau Mirah tak mewarisi ilmu palasik, tetapi jika hanya gerakan bela diri ia masih bisa. Uni tak ingin memikirkan itu dulu. Itu terserah Uni, aku hanya mengingatkan. Sekarang rinduku pada Uni telah terobati. Aku undur diri Uni. Mirah tak ingin mencegahnya lebih lama. Takut ada tetangga yang melihat kedatangannya. Berjanji dulu, kamu segera balik ke kampung. Uni itu tak berubah, terlalu banyak berpikir. Nina mendesah ringan kemudian berdiri, tak menanggapi permintaan itu. Nina pamit Uni. Apa mau dikata, tak banyak yang dapat Mirah lakukan.
Ia pun mengantar hingga ambang pintu, bersamaan dengan suaminya yang baru keluar setelah sholat. Sidik sedikit heran melihat tamu wanita yang sedang memasang sandal pakyaknya. Nina, tentunya ia mengenali saudara angkat istrinya itu. Hanya saja untuk apa ia bertamu di saat kondisi kampung sedang genting. Jangan-jangan Sidik tak ingin berburuk sangka dulu, maka dihampiri gadis itu. Udah, sapa Nina. Apa kabar? Alhamdulillah baik udah. Sudah mau balik, kenapa tidak makan bersama dulu? Tawaran itu mendapatkan reaksi keras dari Mira. Terima kasih udah, Nina hanya ingin melihat Uni Mira. Amak di kampung katanya rindu. Sekarang Nina sudah memastikan Uni sehat walafiat. Pasti jadi berita gembira untuk Amak. Oh ya sudah kalau begitu, salam untuk Amak di rumah yo. Baik udah, Uni, Nina pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab keduanya yang mengantar kepergian Nina dengan pandangan cemas. Kerut mereka berubah saat melihat Yayan dan Ramli berpapasan dengan Nina yang baru keluar dari pekarangan rumah. Ternyata kedua laki-laki itu hendak menemui Sidik. Mira makin panik dibuatnya saat mereka sampai di hadapan suaminya dan menanyakan soal Nina setelah memberi salam. Siapa gadis berkebaya merah tadi? Tampaknya bukan warga kampung sini. Saudara jauh orang rumah, baru datang dari pesisir. Katanya mau merantau, tetapi ingin bertemu orang rumah dulu, makanya singgah sejenak. Nanti malam jangan lupa kita ronda keliling kampung lagi. Baik udah. Baiklah, kami cuma ingin menyampaikan itu saja. Ayo Ram, masih banyak lagi yang mesti diingatkan. Ajak Yayan. Ramli pun tak bisa berkelit, lantas berpamitan mengikutinya. Apa yang dilakukan Nina di kampung ini? Dinda, Mira tak ingin membahasnya udah. Apapun yang dilakukan Nina, yang pasti hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Mira tahu apa yang akan diperbuat saudara angkatnya selanjutnya. Perasaan tidak enaknya semakin menjadi-jadi. Seandainya saja ada yang dapat diperbuatnya, mungkin ia perlu meminta bantuan ibunya untuk membujuk Nina agar mau menghentikan niatnya yang ingin membalas dendam. Benar, mungkin besok malam ia kembali saja ke rumah ibunya dengan meminta bantuan ayah mertuanya untuk menyeberangi sungai Agam yang diawasi oleh Datuk Pusaka. Aisyah sudah berada di rumah Siti. Melihat keadaannya yang berbaring lemah, sungguh menyayat hatinya. Begitu pula Ahmad dan Somad yang merasa iba. Tak usah kalian bawa orang tua ini ke sana, biar Etek di rumah ini saja. Penyakit ini tidak akan lama. Kalau sembuh, Entek bersyukur, alhamdulillah. Jikalau tidak, biarkan Etek menutup mata di rumah ini. Aisyah mendesah, air matanya hampir berlinang. Benar kata calon mertuanya tadi, bibinya ini memang keras kepala. Tidak mungkin Aisyah membiarkan itu. Janganlah berkeras hati dan membuat kami bersedih. Kalau tidak, nanti biar udah Zainuddin sendiri yang menjemput Etek ke sini. Sementara itu Darusman tengah bertandang ke rumah Zainuddin untuk menyinggung masalah yang sedang terjadi di Salasa. Mereka duduk bersilah di pendopo sambil menikmati secangkir kopi. Sudah ada korban, kenapa baru datang? Masalahnya kita belum ada bukti kalau ini perbuatan Palasik. Kita tidak bisa mengacungkan jari telunjuk ke arah mereka begitu saja. Saya pribadi tidak ingin memperkeruh suasana. Benar juga, pikir Zainuddin. Ini bukanlah sesuatu yang sederhana yang bisa diselesaikan dengan pertarungan. Menurut Pak Darusman, bagaimana? Apakah saya perlu turun tangan? Kan banyak orang sakti di Salasa. Saya pun bingung, biarlah kami tangkap dulu pelakunya. Jika memang dari kampung itu, saya harap Datuk datang menemui Salamah untuk membahas masalah ini. Karena saya khawatir kejadian ini masih berkaitan dengan masa lalu. Masa lalu? Iya, dulu ada pertikaian antara warga kampung sana dengan mendiang orang tua Rozak. Lantas Darusman menceritakan kisah yang sempat disinggung Mira kepada Nina. Malam itu Aisyah menemani Siti dalam kamarnya, merawatnya dengan telaten dan penuh perhatian.
Angin dingin di bukit itu terasa dingin saat ia sedang memijat kaki Siti. Ternyata jendela kamar belum tertutup. Tanpa diminta ia beranjak untuk menutupnya. Tak kala tengah menarik jendela kayu tersebut, terdengar suara gemerisik dedaunan. Matanya memicing jauh ke depan, menajamkan penglihatan. Astagfirullahalazim. Sekelebat terlintas kepala tanpa tubuh, di mana organ dalamnya menggantung perlumuran darah. Aisyah terkejut bukan main, lantas lekas menutup jendela. Ada apa, Aisyah? Gadis manis itu kembali duduk di tepi ranjang. Air mukanya tampak resah. Aisyah baru saja lihat Palasik. Bisiknya yang ditanggapi senyum seolah itu adalah hal biasa. Jangan khawatir, mereka hanya ingin lewat saja. Tidak ada dari mereka yang akan mengganggu warga Mangkudu. Etek kok yakin sekali? Padahal di Salasah warga sedang resah karena hilangnya bayi Uda Rozak. Innalillahi, kenapa bisa sampai seperti itu? Aisyah juga tak mengerti. Mungkin sekarang ini warga sedang berjaga, makanya Uda Zainuddin belum bisa nengok Etek. Iya, Etek paham. Aisyah, ada kamu di sini saja, Etek sudah senang dan sangat bersyukur. Aisyah tersenyum, kemudian terlintas tanya dalam pikirannya yang segera ia utarakan. Aisyah tak mengerti mengapa mereka tiba-tiba melanggar perjanjian. Sebenarnya dari mana datangnya ilmu itu? Dan bagaimana kampung itu bisa terbentuk, kemudian terkucil di satu bukit? Semua itu tentu ada sejarahnya, Aisyah. Konon katanya, awal mula ilmu itu didapatkan dari seorang perempuan yang menikahi setan, berharap mendapatkan kesaktian, kecantikan, dan umur panjang. Karena pada zaman kerajaan dulu, orang banyak menderita kemiskinan serta kelaparan. Orang yang dipandang oleh petinggi kerajaan hanyalah orang-orang yang sakti. Ilmu kanuragan jadi tolak ukur dari harga seseorang. Lalu apa yang terjadi? Perempuan itu pun belajar ilmu Palasik dari setan dengan segala macam syarat yang berat. Kemudian dia memiliki keturunan dari setan itu. Dan tanpa perlu mengilmu, keturunannya sudah memiliki langsung ilmu Palasik. Itu yang Etek dengar dari orang dulu. Bagaimana kebenarannya, wallahu a'lam. Hanya Tuhan yang kuasa, yang tahu. Mengerikan sekali. Sekitar pukul 10 malam, orang-orang bersorak di luaran sana ketika Mira baru selesai ibadah sholat Isya. Dilepaskan mukena panjangnya untuk sekedar mengintip dari jendela depan pintu. Opor-opor berarakan menuju suatu tempat dan teriakan menyebut Palasik saling bersautan. Mira meremas tirai jendela, teringat akan keselamatan Nina. Sedangkan Sidik tengah tak ada di rumah, melainkan ikut meronda bersama Yayan selepas maghrib. Dirapatkan tirai sebelum ia berbalik badan, melenggang cepat ke arah kamar. Sementara itu Yayan yang sedang berjaga bersama Sidik di rumah Ratna disambangi seorang pemuda yang lari tergopoh. Nafasnya terputus-putus sembari menuju ke suatu arah. Rumah Suratman. Ada di sana. Yayan berdiri dari dipan yang diduduki bersama yang lain diikuti Sidik. Orang rumah Suratman teriak, katanya lihat Palasik masuk kamarnya. Astagfirullahalazim. Ayo, sebagian ikut saya, sisanya jaga di sini. Dalam perjalanan menuju rumah Suratman, mereka bertemu dengan kelompok Ramli dan Yanto yang tampak perang. Peluh membanjiri wajah mereka beserta 5 anggota lain. Sepertinya mereka habis berputar-putar mengejar Palasik. Apa yang terjadi? Palasik itu kabur. Biasanya kalau kepalanya sedang terlepas, Palasik itu menyembunyikan badannya di suatu tempat. Sebaiknya kita cari saja badannya. Satu-satunya cara membunuhnya hanya dengan memasukkan benda tajam seperti paku atau beling melalui lehernya. Itu benar. Sidik mendekati Yayan. Benar begitu, udah. Pria itu mengangguk membenarkan. Hanya saja ia tampak ragu melaksanakan ide itu. Yakin udah, ini bisa terjadi kerusuhan dengan kamu sebelah kalau kita asal menghakimi. Itulah yang sedang Yayan pertimbangkan.
Begini saja, kita cari badannya dulu, lalu sandra tubuhnya. Kepalanya pasti akan mencari-cari tubuhnya lagi untuk bersatu kembali. Setelah tertangkap, saya akan melaporkan perihal ini ke Corong Darusman serta Datuk Pusoko. Biar beliau-beliau ini yang memutuskan Palasik ini harus diapakan. Sebaiknya kita ikuti mereka, mengawasi, jangan sampai main hakim sendiri. Sebenarnya Sidik ingin pulang saja, khawatir terhadap Mirah yang sendirian di rumah. Baik, udah. Mereka pun berpencar, mencari ke segala sudut di tiap tempat. Baik semak belukar, hutan, kebun, pemakaman, hingga gudang tua. Beberapa jam berlalu, degup kecemasan di dalam rumah warga tak kunjung reda. Karena para pemuda kampung ini sedang merangsek ke segala penjuru. Nyala api obor berkelebatan melintas di jendela, berharap cemas agar ketegangan malam ini segera berakhir. Hingga doa mereka ternyata segera terjawab. Seorang pemuda tanggung menemukan tubuh tanpa kepala di dalam kandang kambing yang tergeletak di pinggir kebun singkong. Astagfirullahaladzim, sebutnya saat melongok ke dalam kandang di mana kawanan kambing mengembek gelisah. Ia bergidik ketika nyala obor menerangi tubuh berkebaya merah duduk di sana tanpa kepala. Refleks, pemuda itu mundur lalu berteriak memanggil yang lainnya. Ketika orang-orang berkerumun mengeluarkan tubuh itu dari kandang, Yayan dan Sidik baru tiba. Tak lama Rozak datang dengan amarah yang tak terbendung. Kedua matanya melotot hampir keluar dan urat lehernya menonjol tegang. Parang digenggamnya seakan siap kapan saja membelah makhluk nista tersebut. Yayan segera maju menghadang Rozak ketika parangnya telah terangkat. Hentikan Rozak, sabar dulu. Langkah lelaki itu terhenti. Minggir udah, makhluk durjana ini telah memangsa anakku. Sabar dulu, kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Kita laporkan dulu hal ini ke Corong Darusman dan Datuk Pusoko. Tidak ada gunanya, nanti malah kabur, timpal Yanto. Benar itu, mata bayar mata, nyawa bayar nyawa. Tanda Seramli yang makin memanaskan suasana karena kata-katanya disambut dukungan oleh yang lain. Seandainya sesederhana itu, Yayan pun sebenarnya tak ingin ambil pusing. Tetapi bagaimana jika makhluk ini bukan pelakunya? Hal itu akan menyebarkan gesekan yang tajam dengan warga kampung Palasik. Di tengah perdebatan itu, Sidik sedikit bingung dengan perawakan tubuh tanpa kepala tersebut. Rasanya kebaya merah itu tidak asing baginya. Kelebatan ingatan soal tamu yang bertandang tadi siang ke rumahnya langsung menghujam jantung. Wajahnya memucat. Apakah benar dugaannya itu? Sudah, tahan emosi kalian. Biar saya lapor dulu. Kalian jaga tubuh makhluk ini. Belum sempat Rozak menentang, terdengar suara gemerisik dedaunan dari pepohonan yang bergesekan. Bila didengar dari suaranya, gerakan itu seperti berputar, sengaja mengitari tempat ini. Aneh, karena burung saja tidak bergerak seperti itu. Jelas kalau sesuatu tengah mengawasi mereka di atas sana. Sidik terkesiap, jantungnya berdegup kencang sebab takut melihat kenyataan. Ia harap makhluk itu lari saja dan tak pernah kembali, biar mati di suatu tempat lain tanpa menampakkan diri. Keluar! Teriak Rozak murka. Ia sudah tidak tahan ingin menghabisinya, memastikan kejahatannya agar Yayan tidak menghalanginya lagi. Kalau kau punya nyali, ayo keluar, tunjukkan kepala kotormu itu. Sempat hening beberapa saat, lalu terdengar suara gemerisik itu lagi. Seorang warga menunjuk ke arah atas di salah satu pohon. Di sana, benar saja, suara tawa perempuan terdengar nyaring memecah keheningan malam. Dari dalam rimbunan pohon, perlahan namun pasti, sosok mengerikan itu muncul, melayang dari arah yang ditunjuk tadi. Sebuah kepala lengkap dengan organ dalam yang menggantung dari pangkal lehernya yang terputus. Sidik tercekat bukan main, sebab mengenali Palasik berwajah cantik itu, Nina. Begitu pula Yayan yang menyadari tamu Sidik tadi siang.
matanya melirik cepat ke arah Ramli yang belum menyadari hal itu. Situasi ini harus segera ia tangani. Namun gelegar suara Rozak telah mendahuluinya. Apa yang kau lakukan di kampung ini? Apa kau ada sangkut pautnya dengan hilangnya anakku? Jawab, kalau tidak akan kumusnahkan pecahan beling ini ke tubuhmu. Tampaknya Rozak sudah tidak tahan lagi. Matanya mulai basah karena berharap buah hatinya masih hidup. Kembalikan anakku. Rengekan itu menyebabkan Nina menyemburkan tawa lagi. Suaranya meningkatkan kewaspadaan mereka semua. Kepalanya bergerak memutari kerumunan itu, sambil waspada akan tubuhnya yang sedang mereka sandra. Kondisi ini benar-benar menyudutkannya. Ia harus mencari cara untuk menyelamatkan diri. Dia sudah tidak bisa kembali. Rozak terhenyak kaku. Apa maksudmu? Bentak Ramli yang tidak terima anak temannya telah tiada. Pertanyaan bodoh. Kau pikir aku menculiknya untuk kutimang? Tidak. Kenapa kau mencari mangsa di kampung ini? Apa kau tidak tahu mengenai perjanjian yang sudah ada sejak kampung ini berdiri? Apa peduliku tentang perjanjian itu? Biadab. Kalianlah yang biadab. Yang kulakukan hanyalah membalas apa yang pernah kurasakan dulu. Apa yang kau maksudkan, makhluk jahanam? Ini soal apa lagi? Ramli mengacungkan parang ke arah Nina. Senyum lebar Nina tersungging. Kutuklah abahmu Rozak. Kalau dia tidak membunuh orang tuaku, mungkin nasib bayimu tidak akan berada dalam perutku. Kalimat yang menyebabkan semua orang tercengang diakhiri dengan tawa keras Nina. Semua orang teringat oleh peristiwa kelam masa silam. Orang-orang yang berdebat akan kepemilikan tanah saling bersinggungan karena perbedaan pendapat. Kedua pasangan Palasik merasa bahwa tanah ini lebih dulu ditemukan oleh leluhur mereka. Jadi merekalah yang menjajah. Tiba-tiba datang dan membuat perkampungan hanya karena adanya seorang datuk yang lebih sakti dari mereka. Perdebatan itu pun meruncing hingga adu perkelahian terjadi antara orang tua Nina dan ayah dari Rozak serta Suratman. Tetapi bayiku tidaklah bersalah. Aku juga tidak bersalah. Tapi karena itu, aku harus menanggung deritanya. Aku pun ingin kalian merasakan rasa kehilangan yang kurasakan. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Teriak Ramli yang disambut dengungan persetujuan dari warga lain, di mana amarah telah memerahkan wajah mereka. Tahan dulu, apa kalian tidak ingat kataku tadi? Cegah Yayan. Biarkan Palasek ini menyatu dengan tubuhnya, lalu ikat dan kita bawa ke Datuk Pusoko. Sementara itu Sidik sudah gemetar sejak tadi. Tubuhnya mundur perlahan, berharap Nina tak menyadari keberadaannya. Aku harus pulang. Apalagi yang kita tunggu udah. Dia sudah tahu perjanjian itu, tapi tidak diindahkan. Benar, niatannya adalah balas dendam. Jika tidak diselesaikan sekarang, nanti malah tidak berkesudahan. Sabar dulu, kita harus. Kalimat Yayan terputus oleh teriakan Rozak. Persetan dengan itu. Rozak bangkit secepat kilat menyambar tumpukan beling dari tangan Yanto, lantas memasukkannya ke dalam lubang leher Nina yang ternganga. Nina menjerit, tapi terlambat, menghalangi pecahan beling itu masuk ke dalam tubuhnya. Kepala Nina jatuh terkulai ke tanah dekat tubuhnya. Darah mengalir dari mulut, sedangkan matanya masih mendelik tajam, memandangi wajah kaku Rozak yang menahan pecahan beling itu di ujung lehernya. Keparat, kau Rozak. Nama yang tak disebutkan dengan benar tersebut menjadi tanda akhir hidup Nina. Nafas Sidik tertahan, berat kakinya melangkah, namun dipaksa jua ketika Ramli mendekati jasad Nina. Rasanya aku seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Yayan tercekat, lekas menoleh pada Sidik namun tak menemukan keberadaannya. Di mana Sidik? Ah, awak ingat. Di rumah Sidik. Bukan begitu, udah Yayan? Untuk apa Palasik ini ada di rumahnya? Sambar Yanto curiga.
Apa mereka ada hubungannya? Kak, kamu salah ingat mungkin. Masa udah tidak ingat? Tadi siang waktu ke rumah Sidik, orang rumahnya bilang kalau dia saudara dari kampung. Suara keras ketukan pintu terdengar tak sabaran ketika Mira selesai sholat tahajud, memohon untuk keselamatan suaminya. Agak gelisah ia lekas membuka pintu dan menemukan suaminya pulang dengan wajah pucat dan dipenuhi kepanikan. Belum sempat bertanya, Sidik menariknya masuk ke dalam kamar setelah mengunci pintu. Lantas membuka lemari dan mengambil beberapa kain seperti orang kesetanan. Melihat itu tentunya Mira jadi ketakutan. Udah ada apa? Kita harus pergi dari kampung ini, Dinda. Tapi kenapa? Tidak ada waktu. Nanti udah ceritakan di jalan. Cepat Dinda, ganti pakaianmu. Pertanyaannya tak dihiraukan. Terpaksa Mira menuruti perintah suaminya, sembari menahan rasa penasaran yang berkecamuk. Sebab ditelik dari sikap Sidik, pasti ada sesuatu hal buruk yang telah terjadi. Baru saja mereka keluar kamar, rembesan cahaya obor terlihat di tirai jendela. Suara warga di luar terdengar jelas mendekat ke arah rumah. Celaka, terlambat. Ada apa ini udah? Belum sempat mendapat jawaban, terdengar teriakan yang memanggil-manggil nama Sidik untuk keluar. Dinda, tunggu di sini. Jika keadaan menjadi buruk, larilah lewat pintu belakang. Lari yang jauh, selamatkan diri Dinda. Dinda tidak mau udah. Isaknya lirih yang kian keras mencengkram lengan Sidik. Harus Dinda, udah akan ulur waktu menahan mereka. Dilepas jari wanita yang dicintainya dari lengannya, lantas meninggalkannya yang terisak, takut di belakang punggungnya. Sidik menguatkan hati untuk membuka pintu, berharap orang-orang yang gelap mata itu menerima penjelasannya. Dibuka pintu rumahnya dengan perlahan setelah menarik nafas dalam-dalam. Ada getaran yang terasa aneh dalam benaknya ketika ia sempat menoleh ke belakang untuk melihat wajah cantik istrinya yang berderai air mata. Seakan pemandangan itu adalah kenangan terakhir darinya. Siang hari sebelum Nina terbunuh, matahari masih terlihat sama di kampung Palasik. Ketika Ida terpekur menatap awan tipis yang tak mampu mengubur warna biru. Tangga rumah panggung Salamah menjadi saksi akan kegelisahannya yang tidak beralasan. Sudah berhari-hari Nina tidak kelihatan batang hidungnya. Entah kemana anak gadis itu. Wanita parubaya itu pun menghela nafas dalam topangan tangan. Melamun lagi Ida. Teguran wanita yang paling dihormati di kampung itu menyadarkan Ida yang malas menoleh ke belakang, di mana Salamah telah berdiri di dekatnya sambil membenarkan songketnya yang bersahaja. Apalagi pekerjaan kita kalau bukan memandang langit, Uni? Pergilah ke ladang, lihat upimu sudah tumbuh besar atau belum. Pandangan Ida beralih pada tubuh ramping wanita parubaya yang masih terlihat cantik, sedang menggelung rambut hitamnya yang panjang. Sudah ketemu, Nina? Belum, Uni. Entah kemana anak itu. Nanti diculik Belanda baru tahu rasa. Jangan bicara sembarangan, tidak baik. Tapi anak itu memang menyusahkan, sering hilang dan banyak yang melihat Nina diam-diam ke Salasa. Cari masalah saja dia ke sana. Mendengar itu, Salamah sedikit tertunduk sebelum menyiapkan lesung untuk menumbuk padi. Salasa. Sebesit firasat yang membekukan benak menancap kuat bagai duri dalam daging. Peristiwa masa silam berkelebat mengusik kalbu. Melihat jorongnya jadi khawatir, Ida merasa agak tak enak hati. Mungkin ingin bertemu Mira. Sudah lama bukan sejak anak Uni dipinang pemuda kampung sebelah. Tak pernah lagi kemari. Uni tidak rindu memangnya. Tidak, Uni selalu bertemu dengannya dalam mimpi. Seandainya saja mereka tahu diri, seharusnya kita yang pegang kendali, bukan penjajah seperti mereka. Tanah ini lebih dulu kita yang tinggali, tapi kenapa malah kita yang terkucilkan? Jadi Uni tak perlu sampai berpisah dengan putri semata wayang. Itu lagi yang dibahas, Ida. Tak ada guna.
Salah orang dulu yang lemah menerima begitu saja aturan seperti itu. Sekarang kita hanya bisa menerima saja. Syukur tidak diusir dari daerah ini. Mau tinggal di mana kita nanti? Apa kamu berani melawan Datuk Pusoko yang sekarang? Coba saja sana. Ida meringis lagi. Ya tentu saja tidak, Uni. Masa Ida yang maju, kan Uni yang paling sakti di sini. Salama menggeleng sambil memasukkan bulir padi ke dalam lesung. Hendak kau adu Unimu ini dengan Zainuddin? Itu maksudmu? Agar apa? Supaya kalian bebas berkeliaran, itu saja. Kalau Uni kalah, kalian nanti bagaimana? Ida terdiam dan tampak tertegun. Sudahlah, kita hidup tenang saja dan jangan banyak tingkah, paham? Pintu rumah Sidik terbuka perlahan. Bunyi derit ringan terasa mencekam ketika cahaya obor sampai pula menyinari tubuhnya. Orang-orang membeku sesaat. Ketegangan di wajah mereka tak surut kala Sidik menyapa dengan sabar. Ada apa ini? Kenapa kalian berkumpul di rumah awak? Onde, bukannya udah tadi bersama kami? Tanya seorang warga yang memandang kecurigaan lainnya. Yayan segera menyela. Tidak, awak yang minta Sidik pulang. Katanya sedang tak enak badan tadi. Jangan beralasan, udah Yayan. Saya lihat sendiri, tadi Sidik pulang diam-diam. Ada apa ini udah? Kenapa udah terus saja berdalih buat Sidik? Kami jadi curiga, apa kalian semua ini saling berkaitan? Jangan asal tuduh Yanto, bentak Yayan. Kalau begitu, biarkan kami bertanya pada Sidik, biar rasa ingin tahu kami terpuaskan. Sela Rosak yang mendapat dukungan dari warga, Yayan pun jadi terdiam. Sementara itu Mirah telah berdiri di balik pintu. Walau gemetar, diberanikan dirinya untuk mencuri dengar. Lagi pula ia enggan meninggalkan suaminya yang dirundung kesulitan. Entah apa masalahnya, ia sedang mencari tahu. Ada hubungan apa Uda dengan Palasik tadi? Jujur saja Sidik bingung harus menjelaskan dari mana urusan ini. Apakah ia harus mengungkapkan asal-usul istrinya atau tidak? Kenapa Uda bertanya begitu? Jangan banyak alasan Sidik. Awak kan lihat sendiri tadi. Tadi siang itu kalau Palasik tadi sempat bertamu kemari. Uda sendiri yang mengatakan kalau dia adalah saudara jauh orang rumahmu. Masalah itu awak bisa jelaskan. Tapi udah sekalian harus tenang dulu. Di mana orang rumahmu? Suruhlah keluar dulu. Kita bicara di sini untuk memperjelas urusan ini. Tak perlu, biar awak saja. Sidik jadi sedikit emosi, tak terima istrinya direndahkan seperti itu. Memangnya siapa mereka mengatur-ngatur dalaman rumah orang? Lagi pula Mirah tidak ada hubungannya dengan Palasik itu. Para warga saling berpandangan sejenak dan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang hendak disembunyikan Sidik. Kalau memang tak ada hubungan, kenapa udah lari? Awak tidak lari. Bukankah pelakunya sudah tertangkap dan sudah kalian bunuh? Sudah selesai masalah, apalagi yang kalian cari di rumah ini? Tercekat hati Mirah dari balik pintu. Adik yang ia sayangi telah tewas di tangan orang-orang itu. Dibekap mulutnya sekuat tenaga demi menahan jeritan amarah dan kesedihannya. Kami hanya ingin mencari tahu mengenai hubungan Palasik tadi dengan istrimu. Kenapa kesannya udah menghalangi? Itu benar, kami semua sudah dibuat resah. Tidak boleh lagi ada Palasik yang berkeliaran di kampung ini. Istri saya bukan Palasik. Kalau begitu, biarkan kami memastikan sendiri. Jangan kurang ajar. Sudah, biar kita tanya sendiri saja. Para warga mulai maju, namun Sidik berupaya menghalangi. Sementara Mirah mulai mundur menjauhi pintu. Hentikan kalian! Teriakan Yayan yang berusaha menarik tubuh warga nyatanya tak diindahkan. Saat Sidik kewalahan mendorong orang-orang yang seperti pasukan semut mengamuk. Papan pintu yang tidak seberapa tebal itu pun roboh di mana Sidik terjerembab ke lantai rumah. Udah! Jerit Mirah yang langsung menghampiri dan bersimpuh di samping suaminya. Matanya yang basah begitu nanar dan awas memandangi ketegangan di wajah para warga yang tampak beringas.
Ramli merebut bungkusan sarung dari tangan Mirah, lantas sembarangan membukanya. Berjatuhanlah segala macam benda untuk pembekalan yang tersimpan di dalamnya. Para warga makin geram. Apa ini Sidik? Kalian berdua memang berniat melarikan diri bukan? Dengarkan dulu. Mereka tidak ada kaitannya dengan Palasik itu. Teriak Yayan dari luar yang berusaha masuk ke dalam rumah namun dihalangi. Tahan udah Yayan di luar, tegas Yanto. Para warga di dekat pintu semakin merapat. Sekarang katakan Dek Mirah, memang benar bukan perempuan yang tadi siang kemari adalah saudara dari Dek Mirah? Siapa yang udah maksudkan? Ila Mirah pura-pura tidak paham demi keselamatan suaminya. Coba perlihatkan wajah Palasik tadi pada adik Mirah nih. Mirah tercekat, dahinya berkerut tajam kala melihat beberapa orang warga berkasak kusuk di sudut. Kemudian seseorang maju dengan sebuah kepala yang sudah terpenggal dari organnya, dijulurkan ke arah dirinya. Refleks Mirah menjerit histeris menyaksikan kepala saudara angkatnya telah tewas menggantung dalam jambakan jari pria itu. Nina! Mirah nyaris pingsan menghadapi kenyataan menyakitkan itu. Apa kau juga terlibat dengan hilangnya anakku? Mata Mirah memicing pedih. Apa kau yang sudah membunuh Nina? Makhluk hina ini tidak pantas hidup. Amarah Mirah memuncah. Diludahi wajah pria itu. Persetan dengan anakmu. Satu tamparan keras mendarat di pipi Mirah hingga terjerembab ke lantai. Sebagai balasan dari kemurkaan Rozak, sontak Sidik bangkit mendorongnya dan mengamuk. Tidak terima atas perlakuan kasar Rozak. Berdebah kau Rozak. Baku hantam pun tak terelakkan. Suasana menjadi kacau ketika warga lain ikut membantu Rozak dan berusaha menarik Mirah. Sementara Sidik terus memukuli Rozak sembari menghalangi warga merebut istrinya. Lari, lari, lari Dinda. Sidik mendorong Mirah untuk menjauh lalu melempar kursi ke arah warga yang semakin geram. Tapi udah, warga balas memukul Sidik yang sudah jelas kalah jumlah dan tenaga. Rozak yang tadi tersungkur pun bangkit setengah belur. Tanpa pikir panjang direbut parang dari tangan Yanto yang menonton di sudut. Gelap mata, parang tersebut mengayun menebas leher Sidik, diiringi pecahan jeritan Mirah kala darah suaminya menyembur membasahi muka Rozak. Semua orang sampai membantu sesaat yang mengira akan tindakan kejam Rozak. Padahal niatan mereka hanyalah menangkap istri Sidik saja dan membawanya ke rumah Datuk Pusoko untuk diamankan. Tapi situasi ternyata berubah menjadi tidak terkendali. Rozak, kau sudah gila. Celah seorang warga yang tak dihiraukan Rozak. Tak kuasa air mata Mirah tertumpah ruah. Kakinya gemetar antara enggan atau menuruti kehendak suaminya. Ia terisak. Apa yang kalian tunggu? Tangkap sundal itu atau sana kalian menyusul anakku. Bentak Rozak yang menghempas tubuh lemah Sidik hingga kepalanya terbentur dinding, lantas tewas seketika. Mirah menjerit, tak kuasa melihat suaminya seperti itu. Kakinya lunglai namun melangkah mundur. Diraih sisa kursi makan dan diayunkan sekuat tenaga ke arah warga untuk memberi jarak. Nanar, ia menatap semua wajah tegang bercampur bingung di sana. Akan kuingat perbuatan biadab kalian, jerit Mirah. Akan kubalaskan kematian Nina dan suamiku. Kalian semua pasti akan mati. Dilemparkannya kursi itu ke warga yang bergerak menghindar. Sementara Mirah mengambil kesempatan untuk melarikan diri lewat pintu belakang rumah. Tunggu apa lagi? Kejar! Puluhan warga lain mengikuti Rozak, Yanto dan Ramli. Sedangkan sisanya yang kebingungan hanya gemetaran menatap jasad Sidik di lantai. Jalan di pintu telah lenggang, memberi kesempatan pada Yayan untuk masuk memeriksa keadaan. Rasanya ia hampir gila, hanya bisa mendengar kekacauan dari luar saja. Namun apa yang ditemukannya di dalam rumah itu malah membuat tangisannya pecah.
Ia bersimpuh di dekat jasad itu sambil memandangi sisa wajah yang terbungkam penyesalan di sana. Apa yang terjadi? Sudah gila kalian semua, hah? Nanar ia terpekur menatap jasad orang terdekatnya. Penjelasan macam apa yang harus ia katakan pada ayahnya, Darusman, kala ia sendiri telah gagal menjaga adiknya ini. Menyesal pun tiada guna. Matanya menyebar mencari Mirah, namun tak menemukan keberadaannya, beserta Rozak dan yang lainnya. Di mana Dek Mirah? Sementara itu Mirah tengah berlari kencang, sesekali terjungkal karena tersandung batu. Akar pohon atau semak belukar menuju pulau tempat kediaman ibunya berada. Air matanya belum mengering, isi pikirannya kacau oleh kesedihan yang menyesakan, serta dendam yang terus membara mengingat bagaimana suaminya tewas demi melindungi dirinya. Gelapnya malam serta buramnya penglihatan tak menyurutkan semangat hidupnya. Ia harus selamat agar pengorbanan suaminya tak sia-sia. Tetapi para pria itu berlari lebih cepat dari yang diperkirakan. Jarak mereka semakin mengecil. Putus asa seolah adalah jawaban terakhir. Mirah tak punya pilihan selain bersembunyi di balik semak. Setelah melewati pematang sawah, 2 rumah padepokan milik Datuk Nagari dan Pusoko telah terlihat walau nan jauh di sana. Itu artinya sampan yang menghubungkan dengan pulau seberang telah menunggu sejengkal lagi. Ya, itu hanyalah sejengkal harapan demi meraih ibunya. Dibekap nafasnya yang terengah beriringan derai air mata. Ketika langkah kaki para pengejarnya telah mendekat. Cepat sekali sundal itu lari. Cari, cepat. Pasti dia bersembunyi di suatu tempat. Tak mungkin secepat itu dia lari. Jangan sampai dia menyeberangi Sungai Agam. Mirah menelan ludah. Kegelapan ini mungkin bisa ia manfaatkan untuk menyelinap dari mereka. Perlahan tubuhnya merangkak mundur ketika warga mulai menjauh. Ia hanya perlu memutar mencari jalan lain menuju sampan itu. Tak ia pedulikan ketika batu-batu berbagai ukuran itu mengenai tubuhnya. Mirah tetap berlari hingga sebuah batu tepat mengenai tengkorak belakangnya, menyebabkan pandangannya seketika menjadi gelap. Ia pun jatuh tersungkur dan terkejar. Orang-orang itu telah mengelilinginya. Jemarinya memeriksa luka yang terasa basah di kepala. Darah merah terasa lengket di ujung jarinya saat nafasnya yang sempat tersendat kembali lagi. Ia pun berusaha bangkit tanpa mempedulikan lagi para pria yang tengah bersiap tersebut. Tapi naas, penglihatannya samar-samar menjadi menghitam dan gelap. Ya, Mirah telah meninggal dunia. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.